Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam program Suara Gembala Gemibem. Dan hari ini kita dituntun dengan bacaan dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18, yang berkata begini, "Sedapat-dapatnya, kalau hal-hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Melalui perikop ini, maka yang menjadi tema perenungan kita di saat ini yaitu memiliki 1000 sahabat terlalu sedikit dan mempunyai satu musuh terlalu banyak. Saudara-saudaraku, rasanya semua orang tentu menginginkan kehidupan dunia yang damai. Tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan, kejahatan, dan tidak ada perselisihan. Bayangkan betapa indahnya jika semua manusia hidup berdampingan secara harmonis. Tidak ada yang mengedepankan perbedaan, tapi mencari persatuan di atas keragaman. Itu bentuk dunia yang diimpikan oleh banyak orang. Tetapi sayangnya, itu hanyalah utopia saja, karena ada banyak sekali orang yang berhenti hanya pada bermimpi dan berharap dalam menjalani kehidupannya. Mereka masih menerapkan begitu banyak sekat-sekat pembatas. Mereka terus fokus pada perbedaan dan akibatnya hidup dikuasai permusuhan. Ada pula yang bahkan bertindak lebih jauh dengan menghalalkan kekerasan terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Apakah itu didasari oleh perbedaan keyakinan, perbedaan ideologi, perbedaan suku, bangsa, budaya, perbedaan pendapat, dan lain-lain? Semua itu akan semakin mempersulit terciptanya kedamaian. Saudara-saudaraku, kita berharap hidup dalam tatanan dunia yang damai. Tapi pikirkanlah, apakah mungkin kita mencapai dunia yang damai jika kita yang hidup di dalamnya tidak pernah bisa belajar untuk berdamai? Apakah sekat-sekat pembatas yang kita ciptakan akan membantu membuat dunia semakin baik? Apakah betul ada kalanya Tuhan menginginkan kita untuk saling bermusuhan berdasarkan segala perbedaan itu? Apakah memang Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda karakter, sikap, dan sebagainya dengan tujuan agar kita hidup bermusuhan? Tentu tidak. Tuhan tidak hanya penuh kasih, tapi Dia adalah kasih itu sendiri. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18, Paulus tidak sekedar menyinggung perlunya bersifat sukadamai di dalam lingkungan keluarga, tetapi ia berkata bahwa kita hendaknya sukadamai dengan semua orang. Misalnya, tetangga, rekan kerja, dan orang-orang yang kita jumpai dimanapun kita pergi dan berada. Akan tetapi, Sang Rasul juga memperjelas nasihatnya dengan mengatakan, jika mungkin sejauh itu bergantung padamu. Itu berarti melakukan apapun selama itu masih wajar untuk sukadamai dengan semua. Tetapi tidak sampai mengkompromikan prinsip-prinsip Allah yang adil dan benar. Secara umum, Roma pasal 12 ini juga memberikan kita banyak nasihat tentang caranya dalam menghadapi tantangan. Kita tidak boleh membalas dengan cara serupa. Kita hendaknya berupaya mengatasi tantangan dengan perbuatan kebaikan hati. Sebisa mungkin,
tanpa melanggar prinsip Alkitab. Kita hendaknya berupaya untuk hidup damai dengan semua orang. Hal ini berlaku dalam lingkup keluarga, dalam persekutuan jemaat, bahkan masyarakat pada umumnya. Bahkan sewaktu menghadapi permusuhan yang terang-terangan, kita berbuat semampu kita untuk menaklukkan kejahatan dengan kebaikan, sambil mengingat bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, bacaan ini mengajarkan kita untuk tidak membenci siapapun. Kita tidak diajarkan untuk membenci orang yang berbeda keyakinan. Kita tidak diajarkan untuk menutup mata atas kesulitan hidup mereka yang berbeda kepercayaan. Tapi kita diminta untuk membantu dan berempati. Kita tidak diizinkan untuk bergembira atas penderitaan orang lain, bahkan yang dianggap musuh sekalipun. Tidak boleh mengutuk, namun harus memberkati mereka. Kesimpulannya adalah kehidupan penuh damai di dunia ini baru memungkinkan untuk terjadi jika komponen penting pengisi dunia, yaitu kita, manusia, mau memulai dari diri kita sendiri untuk belajar hidup rukun dan damai dengan semua orang tanpa terkecuali. Ketika banyak orang belum mampu menghayati hakikat perdamaian dalam kehidupan untuk mencapai dunia yang lebih baik, ketika masih banyak orang yang lebih memilih jalan-jalan permusuhan dan kekerasan, perdamaian dunia hanyalah akan menjadi sebuah utopia belaka. Dan apabila kita orang percaya saja masih menerapkan permusuhan, bukan hanya terhadap orang lain, tetapi bahkan terhadap sesama kita sendiri, maka jangan bermimpi kita bisa memiliki sebuah dunia yang penuh dengan kedamaian. Sebagai anak-anak terang, hendaklah kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk menerapkan bentuk kasih yang penuh damai dengan orang-orang di sekitar kita. Semua haruslah dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Sedapat mungkin, selama kita masih bisa, selama itu tergantung kita, berdamailah dengan semua orang. Hanya dengan demikian, kita bisa menunjukkan bentuk kasih seperti yang diajarkan Kristus secara nyata kepada sesama. Dan hanya demikian, kita bisa turut serta untuk memperbaiki dunia yang carut-marut kondisinya, agar bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk kita tinggali. Tuhan akan menolong dan memampukan kita semua untuk dapat mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, kita akan memiliki beribu-ribu sahabat dalam hidup ini dan tidak akan pernah menemukan seorang musuh pun. Amin.